Oke, balik lagi di Ini Merit Podcast bareng aku Ihsan. Kali ini aku mau bacain cerita berjudul Strategi Bisnis ala Si Udin, karya Final Juni Harian. Tapi sebelum kalian dengerin cerita ini, mungkin ada baiknya jika kalian butuh cemilan atau apapun itu, kalian ambil dulu cemilannya, kalian pause dulu videonya, supaya kalian bisa lebih fokus tentunya mendengarkan cerita ini sampai di akhir nanti. Oke, so mari kita mulai ceritanya and happy listening. Strategi Bisnis ala Si Udin, karya Final Juni Harian. Pagi itu jelas rasa berbeda, tidak seperti pagi di hari-hari sebelumnya. Pagi yang sangat mencekam dan penuh dengan ketegangan. Jantung Udin berdetak kencang bak orang yang baru merasakan jatuh cinta. Udin tahu dan sadar bahwa pagi ini adalah pagi di mana dia akan mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan karena ia sudah divonis sebagai korban penusukan berencana. Udin pasrah dan menyerahkan semuanya kepada emak. Din, yuk kita berangkat. Teriak emak dari jauh. Mak, Udin gak mau pergi. Udin udah agak mendingan. Nanti Udin minum obat banyak-banyak sebanyak buih di lautan, mak. Pasti Udin sembuh, saut Udin sambil merengek. Ya elah Din, bandel amat sih lu dibilangin jadi bocah. Udah 2 minggu lu kagak sekolah, kagak keluar rumah, kagak bisa bantuin emak jualan juga. Mana badan kamu udah tipis banget lagi kayak lidi. Tapi mak, Lu nolak emak pensiun nih jadi emak lu. terus yang di Udin siapa? Ntar emak rentalin emak baru buat lu di rumah sakit jiwa. Mau lu? Kagak mak, ya udah mak, Udin pasrah. Dengan raut wajah berkerut dan hati tidak ikhlas, Udin berangkat ke puskesmas dengan menggunakan APD lengkap seperti jaket, kaos kaki, dan masker. Udin tidak henti-hentinya menggigil kedinginan walau sinar matahari menukik tajam ke bumi, sehingga Kang Ojek yang memancing si Udin harus memacu kendaraan lebih pelan. Beberapa menit di perjalanan, akhirnya Udin dan emak sampai di puskesmas dan langsung masuk ke ruangan dokter untuk periksa. Setelah saya periksa, ternyata anak ibu kena penyakit tipus, ungkap Pak Dokter kepada Emak Leli. Ya Allah dok, terus sekarang si Udin harus ngapain dok? Disuntik juga emak ikhlas dok. Yang penting si Udin bisa sembuh. Yalah emak, dokternya aja kagak pernah bilang suntik, malah dia yang kegirangan pengen gue disuntik, ungkap Udin dalam hati kecilnya. Secara medis, dengan kondisi anak ibu saat ini, maka anak ibu harus diam di sini untuk rawat inap, sambung Pak Dokter. Waduh, mampus gua. Kalau diam di sini berarti bukan cuma suntik dong, tapi diinfus juga, sambung Udin dalam hatinya sambil menepuk jidat. Udin benar-benar pasrah dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Tubuhnya lemas, panas dan hanya bisa menggigil kedinginan. Berbicara pun terasa sulit. Ini menjadi pengalaman perdana bagi Udin dirawat di puskesmas. Pikiran Udin terus dihantui oleh jarum suntik yang akan masuk dan menginap beberapa hari di tangannya. Disuntik doang yang jarumnya langsung ditarik aja keluar sakit, apalagi diinfus yang jarumnya camping di tangan gue. Demikianlah pikiran dan bayangan si Udin. Keesokan paginya, Udin terbangun dari tidurnya dan melihat di sampingnya ada seorang perawat yang memegang tangannya sambil dielus dengan kapas yang sudah dibasahi oleh cairan alkohol. Mak, Udin gak mau diinfus mak, sakit mak, teriak Udin sambil menangis. Ya Allah Din, lebay amat lu. Gini aja nangis lu. Cengek amat lu jadi anak. Engkong lu aja dulu kena bom sama tentara Jepang kagak nangis. Tapi langsung koit. Sekarang tutup aja mata lu, bayangin lu lagi mandi bola di mall, sambung si emak. Udin berusaha menenangkan dirinya dengan memejamkan mata dan berusaha membayangkan dirinya sedang bersenang-senang di wahana anak. Di sisi lain, perawat yang tengah menjalankan tugasnya berusaha agar si Udin tidak terlalu merasakan sakit.
Nah, udah selesai, Dek. Selamat, kamu telah diinfus. Ungkap perawat yang menangani Udin. Lah, kok kagak sakit, Mak? Tanya Udin heran. Makanya jangan cengeng dulu. Belum apa-apa udah teriak aja lu. Jawab Emak. Hari-hari Udin di puskesmas dijalaninya normal seperti orang sakit lainnya. Kerabat dan teman-teman Udin pun mulai berdatangan menjenguk si Udin yang tengah terbaring lemah. Seketika itu, meja besi di samping ranjang si Udin mulai penuh dengan berbagai macam makanan dan buah-buahan. Ada yang membawa roti, biskuit, jeruk, manggis, durian, hingga kuaci. Namun sayang, Udin sebenarnya adalah seorang pribadi yang rajin menghabiskan makanan saat itu, sedang menderita ketidaknafsuan dalam mengunyah dan menelan. Otomatis, emak dan abang si Udin yang diuntungkan. Akan tetapi di sisi lain, selain membawa berbagai jenis makanan, orang-orang yang datang menjenguk Udin juga tidak jarang memberikan rupiah pada si Udin. Setelah 4 hari numpang tidur di puskesmas, akhirnya Udin bisa kembali pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah berangsur membaik. Yeay, akhirnya Udin udah boleh pulang. Hurra! Ucap Udin kegirangan. Sampainya di rumah, Udin diperlukan bak raja. Apapun yang Udin inginkan pasti penuhi sebagai hadiah dan ucapan selamat karena si Udin sudah sembuh. Di tengah momen menikmati semangkuk mie ayam yang lengkap dengan bakso dan ceker ayam jumbo kesukaan si Udin teringat akan sesuatu, yaitu uang yang telah ia terima waktu di puskesmas yang belum sempat dia hitung. Udin langsung melepas sendok dan garpu yang di tangannya dan langsung mengambil toples kecil berisi uang yang ia dapatkan waktu masih di puskesmas. Berapa ya uang yang gue dapet? 1, 5, 9, 20, 40, 50, 100, 140, 190, 250, 300, 430, 480, 520, 620, 650, 750. Wah, uang gue banyak banget. Tumben gue punya uang sebanyak ini. Cuma 4 hari doang tidur di puskesmas, dapatnya banyak gini. Apalagi 5 hari atau seminggu, atau 2 minggu. Tau gini gue minta emak bawa ke puskesmas aja pas hari pertama sakit. Dan untungnya makin gede. Bentar. Kalau dipikir-pikir, ini gue kan cuma tifus dan dirawatnya di puskesmas. Gak kebayang kalau gue misalnya kena penyakit yang lebih parah dan gue dibawa ke rumah sakit di kota. Wah, pasti makin gede lagi duit yang bakal gue dapat. Bisa jutaan duit gue. Wah, ternyata gampang ya nyari duit. Kayaknya gue tahu nih gimana biar gue bisa beli PS4. Ucap si Udin dengan suara kecil. Oke, sekarang gue harus mulai cari cara nih biar gue bisa sakit lagi yang lebih parah biar bisa dapat duit lebih banyak. Lanjut Udin bersuara dalam hatinya. Rencana dan tekad Udin sudah bulat untuk berusaha mencari cara agar dia bisa sakit lagi yang lebih parah dari sebelumnya. Hari esok akan menjadi hari pertama Udin masuk sekolah kembali setelah sekitar 2 minggu tidak menginjakkan alas sepatunya di tanah sekolah. Di sekolah, Udin bertemu teman-teman satu kelasnya yang tengah berkerumun nampak menceritakan sesuatu. Assalamualaikum semua, ucap si Udin. Waalaikumsalam. Wah, si Udin udah masuk sekolah lagi, ujar Juki teman duduk Udin. Hehe. Ngomong-ngomong kalian lagi ngomongin apa? Serius amat? Kita mau jengukin Adel nih, Din, ke rumah sakit di kota. Lah, emang Adel kenapa, Vin? Tanya kembali si Udin. Adel kena demam berdarah, jadi dia dibawa ke rumah sakit di kota. Secara spontan hati kecil Udin berbisik pada dirinya sendiri. Wah, kayaknya boleh juga nih penyakit. Cuma demam doang ditambahin kata berdarah, udah bisa dirawat di rumah sakit besar di kota. Asik. Gue harus cari tahu nih gimana gue bisa demam berdarah juga kayak si Adel. Astagfirullah. Oh iya Vin, kok bisa ya Adel kena demam berdarah? Lanjut tanya si Udin. Katanya sih karena kamarnya Adel kotor dan berantakan.
Terus banyak nyamuk di kamarnya Adele. Terus Adele digigit sama nyamuk. Makanya dia bisa kena demam berdarah. Oh begitu ya. Hati kecil Udin kembali bersuara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Buset dah, cuma gara-gara digigit nyamuk doang bisa masuk rumah sakit besar kayak di kota. Boleh juga nih kayaknya. Sepulang sekolah, tanpa pikir panjang, Udin langsung mengacak-ngacak kamarnya. Baju sekolah dilempar ke lantai, tidak digantung seperti biasanya. Baju yang sudah dilipat dan tersusun rapi di lemari pun merasakan imbas dari rencana aneh si Udin. Baju-baju tersebut langsung ditarik keluar dan dibuang juga ke lantai. Tidak lain dan tidak bukan, harapan dan ekspektasi Udin melakukan semua itu adalah untuk menarik perhatian dan menyambut kedatangan nyamuk-nyamuk beserta rombongan yang sudah siap mengambil darahnya, agar ia bisa dilarikan ke rumah sakit di kota. Pintu kamar pun selalu dalam kondisi terkunci, supaya si emak tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan dan rencanakan buah hatinya. Malam demi malam berlalu. Udin sudah 5 malam tidak memfungsikan kasurnya sebagai tempat tidur dan lebih memilih tidur di tumpukan baju di pojokan kamarnya. Ini udah malam ke-6 tapi kok masih belum demam juga ya. Padahal nyamuk yang gigit banyak banget sampai kulit gue udah kayak macan tutul gini, ungkap Udin sebal. Setelah 6 hari tanpa hasil diinginkan, Udin pun memikirkan cara dan strategi tambahan untuk memperbanyak nyamuk yang datang untuk menggigitnya pada malam ke-7. Udin sudah menyiapkan strategi baru untuk malam ke-7, yakni meminjam diam-diam beberapa baju emak untuk dilemparkan dan diacak-acak di lantai kamarnya. Udin berharap dengan cara tersebut akan mampu menarik perhatian lebih banyak nyamuk yang berkunjung dan menginap di kamarnya. Keesokan paginya di sekolah, sebuah suasana tidak biasa ia jumpai. Ketika masuk ke dalam kelas, Udin melihat hampir semua teman-temannya menangis terseduh-seduh tanpa ia tahu sebab yang jelas. Juki, lu sama yang lain kenapa tiba-tiba nangis berjamaah kayak gini? Tanya Udin pada Juki. Adele meninggal, Din, karena sakitnya yang kemarin, jawab Juki sambil terus menangis dan mengelap air matanya. Hah? Innalillah Adele, ya Allah Adele, ujar Udin dengan raut wajah tak percaya dan seketika kepalanya tertunduk. Air mata Udin pun tak tertahan mendengar kabar teman satu kelasnya yang cukup akrab dengannya itu harus kembali ke pangkuan sang ilahi secepat itu. Sungguh tidak ada yang menyangka akan hal itu. Semua orang, termasuk Udin, masih tidak percaya dan sulit menerima kenyataan bahwa salah seorang sahabatnya harus kembali mendahului mereka lebih cepat. Mereka pun sudah sepakat untuk bersama-sama ke rumah Adele dan mengantarkan Adele ke peristirahatan yang terakhir. Rencana operasi pelet nyamuk malam ke-7 pun secara resmi dibatalkan oleh Udin. Pakaiannya kembali ia rapikan dan memasukkannya ke dalam lemari. Baju-baju emak juga tidak jadi dipinjam. Kamarnya mulai dibersihkan, kasur kembali dirapikan, dan apa saja yang masih terlihat berantakan dan berserakan kembali dikemas ke tempat yang seharusnya. Dengan kejadian yang menimpa Adele, Udin sadar bahwa apa yang dipikirkan dan rencanakan adalah hal yang salah dan akan berdampak buruk bagi dirinya. Ia juga sadar bahwa sakit bukanlah cara yang tepat untuk mencari uang dan memenuhi keinginan. Karena sejatinya, seseorang bisa meraih rizki dan kebahagiaannya dikarenakan usaha dan nikmat kesehatan, serta berbagai macam nikmat yang tidak bisa dihitung dan diberikan Tuhan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oke, teman-teman, itu tadi cerita si Udin ya. Cerita bagaimana si Udin meraih strategi bisnisnya dengan cara yang cukup konyol sepertinya. Tapi aku harap kalian tidak meniru apa yang Udin lakukan dengan rencana-rencana konyol yang seperti tadi. Kalau gitu, aku Ihsan dan pamit undur diri. Thanks buat semuanya yang udah mau nyimak cerita ini sampai akhir. Pokoknya thank you for listening.